HMPS yang belum mengenali kami bukanlah bukan UKM di Yen Parepare. Akan tetapi kami berbentuk komunitas yang dinaungi oleh LP WMI Parepare. Dan harapan saya bagi kegiatan kali ini adalah teman-teman nantinya dapat mengimplementasikan apa yang teman-teman dapatkan apabila telah selesai dan keluar dari kegiatan workshop penulisan buku, karena ini merupakan ilmu yang begitu penting saya rasa. Tak banyak yang saya sampaikan, mungkin nanti kata-kata lebih indah yang disampaikan oleh Kak Malik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan selanjutnya oleh Perintis Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa, dalam hal ini Kak Malik Fajar, Estos SPD Emsos, sekaligus membuka kegiatan milad Forkim yang kedua tahun, dirangkaikan dengan workshop penulisan buku dan jejaring sosial beasiswa riset. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nashkurullah sawajalla qada'atana nimatan kathiratan hatta nastati'a menjadikannya bihadal makan mubarak. First thing first, let's express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam restore dan restore dan cinta kerana Rabbi sini first who has been giving us beautiful land so we can give and be pleased to our application as worthy for this work. Secondly, by salawat and salam to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the king of the great kingdom, namely of Islam, religion, then brought us from an educated person to be educated person. Tidak usah di bahasa Indonesia kan ini. Tujuannya bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Dan saya punya pantun spesial ya untuk Forkim. Pantun ini saya sudah kirim di grup ya. Hari Minggu acara resmi. Jangan lupa dandan yang cantik acara. Di hari ulang tahun Forkim ini tetap jadi organisasi yang lebih baik. Yang terhormat para mentor Forkim, di sini saya lihat ada Kak Ilham di belakang. Saya masih ingat ini di kampungnya tempat saya KKN ya, di Belawa Wajo ya. Kemudian ada Kak Wisdali Pak Ibrahim, saya tidak tahu apa gelarnya beliau, lupa. Ilham juga SPD ya karena kemudian Ketua Forkim Muhammad Dimas Ikhwan, Ali Ikhwan, Muhammad Ali Ikhwan. Saya punya siswa di sekolah namanya Dimas Ikhwan. Ada juga namanya Arsyad Ikhwan. Jadi banyak Ikhwan. Kepala sekolah namanya Ikhwan Batu juga. Jadi banyak sekali Ikhwan ya. Kemudian para pengurus Forkim yang saya cinta dan saya banggakan, dan para tamu undangan yang sempat hadir, yang saya kenal cuma satu saja ya, ada di belakang ini, junior saya ini di BK. Apa lagi namanya itu? Rehan ya. Ada tadi kuliah di belakang. Itu juga kenal, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah hadir di acara milad dirangkaikan dengan workshop penulisan ya di Forkim ini. Kemudian untuk semua penulis acara tadi luar biasa sekali ya, teratur, terarah dan tersampaikan dengan baik, mulai dari MC, membaca Al-Quran dan sebagainya, bagus sekali ya. Kemudian bagus mungkin kalau nanti kita ada acara-acaranya Forkim dirangkaikan dengan acara Mars, ada Marsnya ya, kemudian ada yang bikin Marsnya Forkim ya. Tahu dibilang Mars? Ya ada lagunya ya. Jadi setelah Indonesia Raya kita ada Mars Forkim. Kemudian sebagai perintis, yang namanya perintis berarti orang yang membuat ya. Kalau perintis berarti kita yang membuat dulu ini Forkim.
Sebelum saya ceritakan sedikit terkait dengan Porkim, saya mau ceritakan sedikit umumnya ya, bahwa orang Indonesia itu budaya ler atau budaya terlambat itu selalu muncul ya, seperti tadi. Karena saya sebagai guru PKN juga di sekolah, anggaplah tadi kita menyanyikan sedikit melenceng yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu dinyanyikan untuk menghormati, menghargai dan sebagainya ya. Kita berada pada posisi seperti ini, pintunya seperti di sana. Itu bunyi, itu kan selalu bunyi toh, teng Indonesia Raya, teng Indonesia bunyi, balik lagi. Kemudian dia tamu-tamu, kenapa kalau orang Indonesia itu selalu di belakang mau duduk ya? Tapi kalau ada bantuan selalu maju ke depan. Coba lah di depan sini, tidak ada yang maju. Padahal terus terang, saya tuh orangnya suka bagi-bagi hadiah ya. Saya sudah siapkan di dompet saya hadiah yang tidak ada duduk di depan, dan saya kasih dua atau apa ya di depan sini. Tapi tidak ada yang mau duduk di depan. Ya. Saya tidak tahu kenapa begitu budayanya orang Indonesia ya. Tidak ada mundur di depan, tapi pada saat ada pembagian selalu maju ke depan. Kalau mana bahasa-bahasa yang muncul dari otak yang tidak masuk akal, sampaikan semua. Itu budayanya kita. Kemudian terkait dengan Porkim, tidak apa-apa ya, saya cerita sedikit saja ya. Awalnya Porkim itu, saya di sini bukan terlalu tua juga ya. Mungkin ada yang jiwa seleting dengan saya. Saya kelahiran 99. Ada yang kelahiran 99 di sini? Tidak ada. Berarti saya yang paling tua di sini ya. Berarti 2000 semua. Iya. Saya mungkin di sini ada yang 2000 toh, 2001 juga. Berarti kita cuma beda 2 tahun ya. Jadi dan saya terlalu panggil bapak. Tadi waktu saya masuk saya dipanggil, ada bapak Anu. Ya, padahal saya tidak ada kenal di sini ya, kecuali yang tadi disebut namanya. Jadi awal mulanya terbentuk Porkim begini. Di LP2M waktu angkatan saya selesai di sini masih muda ya, masih 2020. Selesai satu di sini sama dengan Ren jurusan BK, selesai 2020 dan selesai S2-nya 2022. Saya belum selesai, saya selesai yudisium, lanjut S2 dan kuliah juga di Baru. Universitas Muhammadiyah Baru itu mana gelar SPD. Jadi saya sebelum selesai S1 juga di Baru, S2-nya di Pare. Jadi begitu bersamaan terus alurnya. Dan doakan dia mudah-mudahan cepat selesai juga S3-nya. Awal mulanya itu LP2M mengadakan sayembara namanya ya. Kayak misalnya mengundang mahasiswa untuk melaksanakan penelitian di kampus. Kebetulan itu hari banyak sekali orang yang mendaftar. Hanya 3 kelompok yang lulus pada saat itu. Pertama kelompoknya dari Terbian namanya Herawati dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua dari Syariah dulu belum terbagi. Sekarang terbagi 2 ya. Syariah ekonomi dengan hukum ya. Ya, dulu namanya Syariah ya. Syariah Arwan dan kawan-kawan. Sekarang itu Arwan kuliah LPDP di Yogyakarta ya. Kemudian saya di PUAT. Jadi 3 lolos, ada 3 mahasiswa yang lolos penelitian di LP2M pada saat itu. Kebetulan saya 3 orang ini pada saat kami melakukan penelitian, karena biaya penelitian LP2M itu sangat banyak, kita manfaatkan untuk membuat yang namanya organisasi. Rapat perdana kami itu gedung apa kayak namanya yang di bawah, gedung S ya, ada misalnya gedung S. Ya. Itu gedung itu masih baru, belum dipakai perkuliahan. Awal mulanya rapat perdana Porkim itu dilaksanakan di sana. Dan yang berapa yang ada cuma 7 orang. Itu pun kami yang mengambil 4 orang itu dari maba ya, junior. Hanya 3 yang merekomendasikan pada saat itu. Dan kami bentuk Arwan sebagai ketua, saya merangkap wakil dan sekretaris, dan bendaharanya adalah Herawati. Dan itu kami belum tahu bagaimana caranya bisa kami menjadikan Porkim ini sebagai organisasi. Kebetulan yang Presma saat itu adalah senior saya di sekolah di SMA, namanya Siti Maimunah binti Aziz. Tahu Maimun? Maimun itu adalah pertama Presma ya, dia yang pare-pare. Kebetulan dia adalah teman saya, teman akrab saya di Kanu, di SMA, di satu kampung saya juga di Metro Bulu. Saya tanya beliau,
kira-kira ini Porkim bisa jadi organisasi atau tidak? Nah, katanya bisa, asalkan semua ketua-ketua Ormawa pada saat itu mengesahkan atau mengiyakan Porkim ini jadi organisasi. Tetapi pada saat itu ada peralihan dari STAIM ke IAIN. Ya, banyak sekali dulu permasalahan. Mulai dari Pak Ketua STAIM, Pak Prof. Ahmad Sutra menjadi ketua STAIM dulu, namanya berganti direktur. Jadi banyak sekali acara-acara. Nah, kami juga mau selesai. Jadi terbengkalai ini Porkim. Jadi sempat kami ketemu sama Kamaimun, kakak ya, karena senior saya ketemu sama Maimun untuk mengadakan perkumpulan semua ketua-ketua Ormawa, tapi tidak jadi pada saat itu. Jadi zaman saya sama Arwan sama Herawati 3 orang membentuk yang namanya Porkim, bicara sama Presma, tapi tidak jadi pelaksanaannya karena perubahan itu dari STAIM ke IAIN begitu panjangnya. Nah, kami juga sebagai mahasiswa mau cepat selesai. Dan alhamdulillah, saya terus terang, saya melenceng lagi sedikit. Saya adalah mahasiswa, saya tidak menyombongkan, ini motivasi. Saya mahasiswa cuma kuliah di sini 3 tahun, 2 bulan, 4 bulan itu. Sebentar aja. Saya angkatan 16, satu-satunya angkatan 16 yang wisuda pada saat itu. Semua angkatanku wisuda angkatan 15. Ya. Jadi saya dulu selesai dengan Arwan dan Herawati, nah Porkim sudah terbengkalai. Untung tidak ada orang yang Jamila ya. Jamila apa ini? Mana Jamila? Sini maju, sini. Sini maju depan. Tidak habis lagi akan bicara, tidak maju. Iya, Pak. Maju sebentar. Masa demisioner ketuanya tidak Iya. maju? Kita tepuk tangan untuk Jamila ya. Saya ini mungkin tidak ada beliau, mungkin Porkim tidak seperti ini ya. Ya, jadi berkat beliau Porkim bisa seperti ini. Coba bayangkan, perempuan, kalau kita lihat perempuan apa ya, lemah secara fisik, tapi otaknya ini Jamila luar biasa. Ya, ya luar biasa. Banyak sekali. Saya selalu katakan karena saya punya organda juga di Metropol namanya Gemar, saya selalu sampaikan bahwa saya punya junior itu namanya Jamila, contoh beliau. Banyak sekali bisa kita kagumi beliau. Bayangkan dari nolnya ini Porkim bisa menjadikan seperti ini. Saya masih ingat zaman-zamannya Porkim di tarbiyah kita dulu, bentar dulu ya. Hanya 4 orang. Yang ini jilbab merah kalau tidak salah ya. Iya, karisma. Dan alhamdulillah semua anak Porkim rata-rata lulusan terbaiknya ya yang pari-pari. Tak ilham, cepat-cepat. Ada juga ini yang kemarin yang tarbiyah ya, yang gendut-gendut juga yang cepat. Iya, hampir. Jadi kalau kamu buka itu orangnya yang pari-pari, mulai dari angkatanku sampai angkatan Jamila, tidak ada yang anak Porkim, rata-rata mungkin anak Porkim semua yang ambil mahasiswa terbaik dan IPK terbaik. Saya terus terang, saya keluar dari yang pari-pari tidak nilai B, semuanya A, dan saya keluar dari IPK 4,00. Dari awal sampai semester 7 saya selesai, saya selalu naik di podium ini, mahasiswa terbaik. Dan selama semester 1 sampai 7, saya tidak pernah bayar namanya SPP, selalu beasiswa ya. Dan beasiswa bukan beasiswa kurang mampu. Saya tidak tapi mahasiswa prestasi pada saat itu. Ya. Jadi harapan saya untuk Porkim ke depannya, yang milad kedua, tadi saya video call sama Arwan. Ini Malik sudah milad kedua atau ketiga. Saya tanya Arwan, betul angkatan itu tidak dihitung di 1. Nanti angkatannya jadi dihitung 1, jadi angkatannya hitung 2, jadi baru milad kedua. Iya. Jadi harapan saya untuk Porkim ke depan, semua ke depan bisa lebih maju lagi ya. Iya. Banyak senior kita terdahulu kita belajar bersama beliau. Belajar terus belajar. Saya selalu sampaikan kepada mahasiswa dimanapun saya berada, jangan selalu itu organisasi Bugis semua ya. Ada yang bukan Bugis? Ya. Oh sorry ya kalau saya pakai bahasa Bugis. Nanti terasa. Itu organisasi, saya akan sedikit motivasi. Itu organisasi diibaratkan sebagai pak tumpak. Ibaratkan ini pak kodong ya. Kita mau ambil mangga, apa bahasa Indonesia pak kodong?
Pajolo toh. Kita mau ambil mangga, ini pajolo toh. Kalau misalnya ini pajolo tidak sampai, kira-kira apa kamu gunakan? Ditambah itu pajolo ini, ditambah begini. Kita tambahkan ini misalnya pajolo, ditambah kayu begini, baru diikat. Nah, itulah organisasi. Tambahnya pajolo ini, tambahnya pakodong ini. Karena orang tuamu itu, barakahnya doamu, kamu pun kuliah adalah barakahnya orang tuamu toh. Ada di sini yang di rumahnya, kalau pergi kampus, orang tua bilang seperti ini. Alif, pakai jaga organisasimu, begini, pergi organisasimu di kampus, begini. Ada yang begitu. Tidak ada toh? Pasti orang tua bilang, pergi kampusmu cepat selesai, begini dan sebagainya. Pasti belajar paling utama toh. Jadi utamakan belajarmu, sampingkan organisasimu. Tapi harus itu, makanya organisasi sebagai pelaksananya saja ya. Jadi tetap utamakan belajarmu. Iya. Karena orang tua tidak pernah bilang, organisasi harus di kampus deh. Tidak seperti itu. Tapi saya tidak katakan organisasi tidak bagus. Justru organisasi yang menyelamatkan saya, bisa bicara di hadapan kalian. Saya mungkin tidak ada organisasi, saya tidak mungkin bisa dipanggil-panggil ya. Siapa aja itu? Secepat diselesai saja, tapi tidak ada organisasinya, itu tidak bagus itu. Coba kira-kira kalau dipanggil begini, pintar tuh, bagus tuh organisasinya, maka kartu nih manusia, bagus bisa didengar, begitu. Ya, jadi kalian yang ada di sini adalah orang yang beruntung, ya. Jadi kamu seimbangkan antara organisasimu dengan kuliahmu. Selalu mungkin ada doktrin-doktrinnya senior yang seperti ini. Kamu pilih kuliah atau organisasi? Ada toh? Ada konser ini selesai ya. Saya sebagai guru yang ini selesai di belakang ya. Ini baru mahasiswa baru. Saya selalu tanya sama beliau. Mungkin nanti kalau kamu masuk kuliah di sini, dimanapun kamu berkuliah, itu pertanyaan yang paling umum itu. Organisasi atau kuliah? Kira-kira apa jawabannya? Kuliah kalau bukan jawabannya seniormu. Tapi kalau kamu dapat senior bilang begitu, bau pandai-pandai melepas senior bilang supaya kamu bisa masuk organisasinya, pasti begitu. So kali itu, iya begitu. Ya mau jadi senior, bagus sekali pada saat kita jadi maba. Nanti pada saat di pengkaderan Muhammad Rasulullah. Tapi tidak ya, yang namanya pendewasaan, kamu jadi orang sekarang, nanti kamu akan jadi senior juga. Kamu tidak selamanya seperti itu. Ingat kita bilang Nadiem Makarim itu awalnya dari penguji punya sekarang perusahaan, apalagi namanya industri ojek ya, namanya Gojek ya. Jadi mulai memang kita dari nol. Saya kira seperti itu ya. Jadi pesan saya untuk Porkin di milad kedua ini, semoga Porkin bisa jadi lebih baik lagi dan bisa banyak pengurusnya di kampus-kampus yang Parepare ya. Akhirul kalam, itu dibuka dulu ya. Acara kegiatan milad Porkin kedua dirangkaikan dengan workshop penulisan buku dan jejaring beasiswa riset. Saya buka jam berapa sekarang? 10.21 dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudari Miftahul Rahman. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Sebelum kita mengakhiri acara pembukaan ini, kita akhiri dengan berdoa dan menundukkan kepala kita. Ya Allah, pada hari yang istimewa ini, kami berkumpul di sini untuk merayakan milad dan yang berkah dan mengadakan workshop yang bermanfaat. Kami bersyukur kepadamu atas semua karunia dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkahi acara workshop ini.
Jadikanlah workshop ini sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan kami, serta menginspirasi kami untuk mencapai kesuksesan dalam bidang yang kami geluti. Kami juga bersyukur kepadamu atas ulang tahun Forkim yang kedua tahun yang kami rayakan hari ini. Ya Allah, Engkau telah memberkati dan melindungi hidupnya selama ini. Kami memohon kepadamu agar Engkau terus memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan kepadanya. Limpahkanlah rezeki yang berlimpah dan berkah dalam setiap langkahnya. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada para narasumber workshop ini. Bimbinglah mereka dalam menyampaikan materi dengan jelas dan memberikan inspirasi kepada kami semua. Berikanlah kepada kami daya tangkap yang baik, kecerdasan yang kesungguhan dalam belajar dan menerapkan ilmu yang kami peroleh. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau mempererat hubungan di antara kami yang hadir di acara ini. Jadikanlah kami satu keluarga yang saling mendukung dan menginspirasi. Semoga kami dapat bekerja sama dengan baik, berbagi pengetahuan dan mendorong satu sama lain untuk mencapai tujuan dan impian kami. Ya Allah, kami memohon ampunan dan rahmat-Mu yang tiada terhingga. Terimalah doa dan ibadah kami di hari yang berbahagia ini. Berikanlah acara workshop ini keberkahan yang melimpah, serta jadikanlah ulang tahun Forkim yang kedua tahun sebagai awal yang baik untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Kami mengakhiri doa ini dengan ucapan syukur dan penuh harap kepadamu. Ya Allah, semoga semua yang kami lakukan hari ini mendapatkan ridho dan berkah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah agenda pembukaan Milad Forkim yang kedua tahun dirangkaikan dengan workshop tulisan buku. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Akhir kata dari kami, produktif, kreatif, inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mo na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh tamu undangan agar kiranya tidak beranjak dari tempat duduknya karena sesaat lagi workshop penulisan buku dan jaring beasiswa riset akan segera dimulai. Diinfokan sekali lagi kepada seluruh tamu undangan agar tidak beranjak dari tempat duduknya karena sesaat lagi kita akan memulai workshop penulisan buku dan jaring beasiswa riset tahun 2023. Jadi untuk kemudahan selanjutnya informasinya untuk tidak melanggar dari tempat duduknya dan memakai hal dan yang telah disediakan oleh panitia karena sesatnya workshop penulisan buku dan jaring beasiswa riset akan segera kita undang. Untuk kemudahan mungkin kiranya dulu di tempat yang kosong di depan. Selamat datang pula kami ucapkan kepada rekan-rekan saya selaku narasumber kepada siang hari ini kami workshop penulisan buku dan jaring